Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Amrita Syakrafiun dengan NIM 2024-32051 dari kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu normalisasi data dan saya akan memberikan contohnya berdasarkan praktikum pada pertemuan sebelumnya. Baik, langsung saja. Sebenarnya apa sih itu normalisasi data? Nah, normalisasi itu adalah teknik dalam desain basis data untuk mengelompokkan atribut agar membentuk struktur tabel yang baik tanpa redundansi data. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kerangkapan data, mengurangi kompleksitas, dan mempermudah pemodifikasian data. Selanjutnya di sini ada tujuan normalisasi. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa tujuan normalisasi data yaitu menghilangkan redundansi data, mengurangi anomali, insert, update, delete, lalu mempermudah pemeliharaan data, membuat struktur data lebih efisien, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya di sini ada proses normalisasi. Jadi proses normalisasi itu mencakup beberapa proses. Nah, di mana yang pertama data harus dianalisis terlebih dahulu, kemudian akan dipecah menjadi beberapa tabel berdasarkan aturan tertentu hingga dapat memenuhi bentuk normal yang optimal. Nah, biasanya tabel-tabel tersebut sampai di tingkat 3NF atau BCNF yang sudah cukup baik. Selanjutnya di sini ada tahapan normalisasi bentuk normal. Ada terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu 1NF atau biasa disebut dengan first normal form, di mana setiap kolomnya hanya berisi nilai atomik, tidak ada duplikasi kolom, dan juga setiap barisnya unik. Yang kedua ada tabel 2NF atau second normal form, di mana second normal form ini sudah memenuhi 1NF, dan selanjutnya setiap atribut non-primernya bergantung penuh pada primary key. Yang ketiga, tabel yang ketiga yaitu 3NF atau third normal form, di mana third normal form ini akan dibentuk ketika sudah memenuhi 2NF dan tidak ada ketergantungan transitif antara atribut non-primer di dalam third normal form ini. Selanjutnya ada BCNF atau biasa disebut dengan Boyce-Codd normal form, di mana ini adalah bentuk normal yang lebih ketat dari 3NF untuk menghilangkan anomali lebih lanjut. Selanjutnya ada tingkat lanjut, yaitu seperti 4NF, 5NF yang sebenarnya jarang digunakan dalam praktikum. Nah, itu saja materi singkat terkait normalisasi data yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menunjukkan contoh dari contoh normalisasi berdasarkan praktikum sebelumnya. Baik, ini adalah contoh normalisasi data yang dilakukan di pertemuan sebelumnya. Nah, oke, langsung saja. Di sini ada beberapa tabel. Untuk tabel yang pertama itu tabel UNF atau bisa dibilang unnormalized form, di mana dalam tabel ini masih dalam bentuk data yang belum dinormalisasi, istilahnya ya masih dalam bentuk data mentah, karena masih ada pengulangan data dan atribut yang majemuk. Selanjutnya, di tabel kedua ini ada tabel 1NF atau first normal form, di mana tabel ini merupakan hasil normalisasi dari tabel UNF ini. Nah, di dalam tabel ini mengharuskan tidak adanya atribut majemuk atau berulang di setiap kolom, lalu di setiap kolomnya hanya menyimpan satu nilai saja. Setiap barisnya menyimpan satu informasi unik. Perubahan dari tabel UNF ke 1NF ini salah satunya yaitu kolom nomornya ini, kolom nomor yang ada pada tabel UNF ini dihapus karena informasi tersebut masih kurang penting. Karena setelah data dijadikan atomik, datanya masih direduplikasi lagi ya. Atau istilahnya pelanggan dan stafnya masih mencoba ulang. Jadi kolom nomor ini dihilangkan saja. Selanjutnya di sini ada tabel transaction header.
yang berfungsi untuk mewakili informasi umum transaksi penjualan, seperti misalnya satu transaksi itu sama dengan satu baris saja. Itu seperti ini contohnya. Dalam tabel transaction header ini, dia mencakup beberapa kolom seperti sales ID sebagai primary key, date sebagai tanggal transaksi, customer ID sebagai ID pelanggan yang menghubungkan relasi ke data pelanggannya, lalu ada customer name, phone, dan lain-lain sebagai informasi customer, informasi pelanggan, lalu ada staff ID yang menghubungkan relasi ke data staff, kemudian ada staff name, position, dan lain-lain sebagai info staff. Dalam tabel transaction header ini, data pelanggan dan staffnya masih melekat di tabel transaksi, jadi nantinya akan harus dipisah lagi. Baik, selanjutnya ini ada tabel transaction detail. Di sini keterangannya harus ada hubungan antara header dengan detail. Oke, dalam tabel ini berfungsi untuk mewakili setiap item dalam transaksi. Misalnya, satu transaksi bisa terdiri dari 6 kue atau 6 baris. Untuk kolom-kolomnya, ya dia ada sales ID sebagai primary key dan foreign key. Lalu ada cake ID sebagai primary key, sebagai ID produk. Lalu ada cake name, cake price, dan lain-lain sebagai informasi produk, dan ada quantity sebagai jumlah barang. Pada kolom-kolom ini menghubungkan transaksi dengan produk yang dibeli. Baik, selanjutnya di sini ada tabel partial dependency, di mana di sini keterangannya minimal 2 PK di satu tabel. Nah, 2 PK itu yaitu sales ID dan cake ID. Jadi, sales ID sebagai primary key dan juga sekaligus foreign key, cake ID juga sebagai primary key. Seperti itu. Nah, dalam tabel partial dependency ini terjadi saat atributan kuncinya tergantung hanya pada sebagian dari primary key gabungan. Nah, contohnya pada tabel sebelumnya yaitu tabel transaction detail yang memiliki sales ID dan cake ID sebagai primary key gabungan, tetapi pada kolom cake name, cake price, dan lain-lain hanya tergantung pada si cake ID ini, bukan pada seluruh primary key yang ada. Seperti itu. Jadi dengan ini menandakan bahwa masih adanya ketergantungan parsial yang harus dipisah ke tabel produk tersendiri. Lalu di sini selanjutnya ada tabel transitive dependency, di mana tabel ini terjadi ketika atributan kuncinya tergantung pada atributan kunci lainnya, bukan langsung pada primary key. Tetapi customer name, phone, dan lain-lain itu ditentukan oleh customer ID, bukan malah sales ID langsung yang menentukannya. Demikian pula dengan sales ID. Sales ID yang menentukan staff ID, tetapi staff name, position, dan lain-lain itu tergantung pada staff ID. Jadi solusinya kita dapat memisahkan data customer dan data staff ke dalam tabel masing-masing agar tidak terjadi redundansi dan error saat update nanti. Tabel selanjutnya yaitu tabel transaction ini. Jadi pada tabel ini menyimpan semua informasi dalam satu tabel, di mana ada sales ID, sales date, customer info, staff info, dan juga detail kue. Datanya seperti customer name, email, staff name, dan sebagainya, yang masih berada dalam satu tabel utama ini. Tapi dalam tabel ini masih terjadi partial dependency dan juga transitive dependency. Contohnya seperti customer name, email, dan seterusnya itu masih tergantung pada customer ID, bukan pada sales ID, seperti itu. Jadi masih terjadi duplikasi data customer dan juga staff dalam setiap transaksinya. Kita lanjut pada tabel 2NF. Tabel 2NF ini ada dua tabel, di mana tabel yang pertama itu ya ada transaction header, di mana tabel ini bertujuan menyimpan informasi transaksi secara umum, contohnya seperti satu baris per satu transaksi. Lalu selanjutnya pada tabel selanjutnya ini ada tabel transaction detail. Dia dalam setiap barisnya mempresentasikan satu item produk dalam satu transaksi, seperti itu. Kita masuk ada pada tabel 3NF yang terbagi juga menjadi dua, di mana yang pertama yaitu transaction header yang berfungsi untuk menyimpan data transaksi umum hanya satu baris per transaksi. Ada tabel transaction detail di mana
tabel ini menyimpan item per produknya dalam transaksi. Selanjutnya di sini ada tabel baru mencakup 3 tabel. Yang pertama yaitu MS Cake atau keterangannya di sini master table yang bisa berdiri sendiri. Di mana tabel ini menyimpan detail tiap jenis kue di dalam sistem agar tidak diulang-ulang lagi pada saat transaksi. Nah, dengan adanya tabel MS Cake ini, kita bisa memperbarui harga atau nama kue tanpa mengubah banyak transaksi. Dan tabel ini juga dapat menghindari duplikasi data pada setiap transaksinya, seperti itu. Selanjutnya di sini ada tabel MS Customer, di mana di sini keterangannya tabel yang bisa berdiri sendiri juga. Nah, tabel ini berfungsi untuk menyimpan data pelanggan secara terpisah dari tabel transaksi agar tidak terjadinya pengulangan data di setiap transaksi. Kemudian ini juga dapat memudahkan pemeliharaan data customer. Contohnya seperti saat kita akan update atau edit, hanya cukup di satu tempat saja seperti itu. Lalu yang terakhir di sini ada tabel MS Staff atau tabel Master Staff, di mana yang berfungsi untuk menyimpan data staff penjual secara terpisah dari data transaksi sebelumnya, agar tidak adanya duplikasi informasi staff di setiap transaksinya. Lalu struktur database-nya juga menjadi lebih fleksibel dan efisien. Mungkin itu saja penjelasan saya terkait dengan contoh normalisasi pada berdasarkan pertemuan sebelumnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.